Ada dua pesulap yang bermusuhan sejak sebuah kecelakaan tragis. Pesulap yang satu rela memotong jarinya, dan yang satu lagi bahkan rela mati demi menghadirkan aksi sulap terbaik sepanjang masa. Rahasia demi rahasia akan terbongkar sepanjang kisah hidup mereka, dan rahasia yang terakhir akan membuat kalian syok terkaget-kaget. Inilah alur cerita The Prestige. Pada tahun 1890, ada dua pria ambisius, yaitu Robert Angier dan Alfred Borden. Mereka pada saat itu masih bekerja sebagai pembantu pesulap di bawah bimbingan seorang kakek bernama John Cutter. Cutter adalah seorang insinyur yang merancang alat-alat sulap dan merancang trik-trik sulap. Istri Robert, yaitu Julia, bekerja sebagai asisten pesulap. Saat pertunjukan sulap, Alfred dan Robert biasanya bertugas untuk mengikat Julia, dan Julia akan dijatuhkan ke dalam tangki air, dan dalam sekejap Julia akan menghilang begitu saja. Di balik panggung, Alfred yang ambisius mengaku bosan melihat pertunjukan tersebut karena kurang inovasi. Akhirnya, Cutter menantang mereka berdua untuk pergi ke Cina ke sebuah pertunjukan sulap bernama Chung Ling Su. Dan yang berhasil mengungkap trik sulap di situ boleh tampil di panggung selama 10 menit bersama seorang pesulap terkenal. Mereka pun pergi ke Cina untuk melihat pertunjukannya. Sulapnya seperti ini. Pesulap Cina ini bisa mengeluarkan mangkuk yang berisi air penuh yang ada ikannya. Alfred langsung berhasil mengetahui triknya dan memberitahu Robert. Ternyata mangkuk itu ditaruh di antara kaki pesulap tua itu. Karena jalannya pasti pelan, ketika membawa mangkuk itu, pesulap itu rela pura-pura pincang selama hidupnya agar triknya berhasil dan penonton tidak curiga dengan jalannya yang pelan. Jadi setiap kali ada orang yang melihat dia pura-pura pincang. Totalitas banget ya. Robert pun memberitahu trik itu kepada istrinya, Julia. Karena berhasil mengetahui trik tersebut, Alfred akhirnya dikasih naik ke panggung bersama pesulap terkenal itu. Di sulap tersebut, ada burung dan kandangnya yang dipukul dan lantas langsung menghilang begitu saja. Kemudian burung itu akan dimunculkan lagi oleh si pesulap. Di antara penonton ada seorang wanita yang bernama Sarah dan keponakannya yang masih kecil. Anak kecil itu menangis karena mengira burung itu dibunuh. Alfred kemudian menunjukkan anak itu bahwa burungnya masih hidup. Tapi anak itu sadar bahwa burung yang lainlah yang dibunuh demi aksi sulap itu. Dan ternyata emang anak itu benar. Sulap tersebut perlu mengorbankan seekor burung. Sejak saat itu, Alfred pun akhirnya mulai dekat dengan Sarah. Suatu ketika dalam pertunjukan, istri Robert, Julia, gagal lolos dari tangki air karena ikatan tali yang dipersiapkan Alfred sepertinya berbeda dari ikatan yang digunakan biasanya. Dan Julia pun akhirnya meninggal. Robert menyalahkan Alfred karena menggunakan ikatan tali yang berbeda. Namun Alfred sendiri lupa-lupa ingat tali mana yang ia gunakan untuk mengikat Julia. Sejak saat itu, Robert bermusuhan berat dengan Alfred dan menyalahkan Alfred atas kejadian itu. Beberapa lama setelah kejadian tersebut, Alfred kini bekerja bersama seseorang yang bernama Bernard Fallon untuk pertunjukan sulapnya sendiri. Alfred kini sudah menikah dengan Sarah dan punya satu anak perempuan bernama Jess. Alfred kemudian memberitahu istrinya bahwa dia memiliki aksi sulap baru, yaitu aksi menangkap peluru. Dia pun memberitahu triknya kepada istrinya.
Ternyata pelurunya bahkan tidak di pistol itu saat pistol itu ditembakkan, karena telah diselipkan ke tangannya sebelum ditembakkan. Pada pertunjukannya, Alfred mengundang sukarelawan untuk ke panggung untuk menembakkan pistol tersebut ke arah dirinya. Tiba-tiba ketika ditembakkan, pelurunya malah keluar dan akibatnya Alfred kehilangan 2 jarinya. Ternyata penembak itu adalah Robert. Dia telah menyamar sebagai penonton dan menambahkan peluru tambahan di pistol itu untuk menggagalkan pertunjukan Alfred. Ternyata selama ini Robert masih dendam dengan Alfred. Penonton pun malah menertawakan pertunjukan gagal itu. Robert kemudian dikunjungi oleh Cutter. Dia ingin bekerja sama dengan Robert untuk pertunjukan sulap mereka sendiri. Cutter dan Robert akhirnya menyewa sebuah teater dan menamai pertunjukannya The Great Danton. Mereka juga menyewa seorang asisten pesulap untuk Robert yang bernama Olivia. Sebelum pertunjukan, Cutter mengajari Robert trik sulap barunya, yaitu menghilangkan burung dari kandangnya. Tapi di aksi sulap tersebut, Cutter menggunakan peralatan khusus sehingga tidak ada burung yang perlu mati untuk aksi tersebut. Pertunjukan pun dimulai, dan Robert mengundang sukarelawan di antara penonton untuk memegang kandang burung tersebut. Tapi ternyata kali ini Alfred yang menyamar sebagai relawan, dan aksi sulap tersebut digagalkan olehnya. Alhasil, burung tersebut terbunuh dan sukarelawan lain jadi terluka. Akhirnya, pertunjukan tersebut pun dibatalkan oleh pemilik teater dan mereka diusir dari teater itu. Robert kali ini berusaha untuk balas dendam dan datang ke pertunjukan Alfred. Tapi di pertunjukan itu, Alfred malah punya sebuah aksi sulap terbaru. Aksi sulap yang merupakan aksi sulap terbaik sepanjang masa, yaitu teleportasi dari satu pintu ke pintu lainnya dalam hitungan detik. Robert kaget melihat aksi sulap tersebut. Ketika dia konsultasi ke Cutter, Cutter menduga si Alfred ini pasti menggunakan orang pengganti yang mirip sama dia. Tapi Robert yakin bahwa itu adalah orang yang sama dan dia pasti menggunakan sebuah alat khusus. Tapi si Cutter tidak terpikir ide lain selain menggunakan orang pengganti. Akhirnya, untuk meniru aksi sulap tersebut, Olivia disuruh mencari orang pengganti yang mirip dengan Robert. Dan mereka akhirnya menemukan seseorang bernama Ruth yang mirip sekali dengan Robert. Tapi si Ruth ini adalah seorang aktor dan sekaligus pemabuk, dan sifatnya juga terlalu mencolok. Meskipun begitu, mereka tidak ada pilihan lain selain menyewa Ruth untuk membantu sebagai orang pengganti. Mereka akhirnya melakukan pertunjukan itu. Robert melempar topinya dan masuk ke sebuah pintu, dan Ruth akan keluar dari pintu lainnya dan menangkap topi tersebut. Aksi tersebut sangat berhasil dan mendapat tepuk tangan meriah dari penonton. Namun Robert tidak puas, karena sementara si Ruth mendapat tepuk tangan meriah, Robert hanya berada di bawah panggung kesepian. Robert ingin menukarkan perannya sehingga si Ruth yang berada di bawah panggung, sedangkan si Robert yang keluar dari pintu untuk mendapatkan tepuk tangan meriah. Tapi si Cutter tidak setuju, karena karisma Robert dibutuhkan untuk mengawali acara tersebut. Robert pun akhirnya jadi penasaran, sebenarnya bagaimana si Alfred ini melakukan aksinya. Robert akhirnya menyuruh Olivia untuk memata-matai Alfred dan mencuri triknya. Dan Robert menyuruh Olivia untuk membocorkan triknya sendiri demi mendapatkan kepercayaan dari Alfred. Ketika Olivia menghampiri Alfred, ternyata si Alfred ini sudah tahu trik Robert, yaitu menggunakan orang pengganti. Karena sudah jelas sifat mereka sangat berbeda. Yang masuk ke pintu sangat berkarisma, sedangkan yang keluar dari pintu sangat norak dan eksentrik. Lama-kelamaan, Olivia pun malah jatuh cinta dengan Alfred. Dan akhirnya dia malah membocorkan bahwa dia sebenarnya disuruh Robert untuk mencuri trik Alfred. Olivia juga menyarankan Alfred untuk membuka penutup tangannya dan menunjukkan jarinya yang putus, sehingga penonton bisa tahu dia tidak menggunakan orang pengganti dalam aksi sulapnya.
dan membuat aksinya menjadi lebih unik. Karena ide Olivia tersebut, alhasil pertunjukan Alfred jadi lebih menarik dan Olivia malah jadi asisten sulap si Alfred. Sementara itu, saat pertunjukan Robert dimulai, ketika Robert sudah melempar topi dan masuk ke pintu tersebut, si Ruth malah sengaja telat keluar dari pintu yang lainnya. Rupanya, dia mau buat pertunjukan itu jadi lawakan. Penonton pun akhirnya malah tertawa. Di pertunjukan selanjutnya, ketika Robert sudah melempar topi dan masuk ke pintu, tiba-tiba malah si Alfred yang keluar dari pintu lainnya untuk menangkap topi itu. Dan tiba-tiba si Ruth keluar dengan diikat seluruh tubuhnya. Otomatis semua penonton tertawa dan hal ini menjatuhkan reputasi Robert sebagai seorang pesulap. Ternyata semua ini adalah ulah Olivia. Dengan bantuan Olivia, Alfred mempengaruhi Ruth yang sedang mabuk dan mengatakan bahwa dia sebenarnya punya kekuasaan penuh untuk mengatur pertunjukan itu. Si Ruth pun akhirnya terpengaruh dan membuat pertunjukan itu sebagai lelucon. Robert pun menemui Olivia dan marah kepada Olivia dan menuduh dia berkhianat dan malah membantu Alfred. Olivia pun mengaku dia jatuh cinta kepada Alfred. Karena merasa bersalah, Olivia memberikan buku catatan Alfred ke Robert. Tapi ternyata catatan itu menggunakan bahasa kode yang tidak mungkin bisa dimengerti oleh Alfred. Akhirnya, pada malam itu, Cutter dan Robert diam-diam menyergap Fallon. Pagi harinya, Robert menghampiri Alfred dan menyuruhnya menuliskan triknya dalam secari kertas jika ingin Fallon selamat. Demi keselamatan Fallon, Alfred pun akhirnya memberitahu triknya, yaitu Tesla. Robert pun sadar bahwa Tesla ini adalah suatu mesin yang digunakan Alfred untuk teleportasi. Dan dia pergi ke Amerika untuk bertemu seorang ilmuwan terkenal, yaitu Nikola Tesla, yang diduga telah membuat mesin tersebut. Robert akhirnya bertemu dengan Tesla. Tesla awalnya menolak membuat mesin teleportasi tersebut karena akan sangat berbahaya untuk Robert. Tapi karena Robert memaksa, akhirnya Tesla pun setuju untuk membuat mesin tersebut dengan bayaran yang sangat mahal. Sementara itu, Olivia mulai curiga dengan sikap Fallon yang aneh. Tapi Alfred memastikan bahwa Fallon adalah orang yang dapat dipercaya. Di sisi lain, Sarah mulai kesal dan frustasi dengan sifat Alfred dan mulai curiga dia ini selingkuh dengan Olivia. Sarah minta kejujuran dari Alfred. Alfred pun akhirnya mengaku bahwa dia sebenarnya tidak pernah cinta dengan Sarah. Karena perkataannya tersebut, akhirnya Sarah bunuh diri. Setelah kematian Sarah, Alfred akhirnya mengaku ke Olivia dan mengatakan bahwa sebagian dirinya mencintai Sarah, tapi sebagian lagi mencintai Olivia. Mendengar hal itu, Olivia marah dan meninggalkannya karena mengira dia adalah seorang playboy. Sementara itu, setelah proses pembuatan yang lama, mesin tersebut malah gagal berfungsi dengan baik. Bukannya teleportasi, mesin tersebut malah menduplikasi benda yang ada di dalamnya. Keesokan harinya, tiba-tiba Tesla pergi dari kota itu. Ternyata dia telah diusir dari kota itu oleh agen dari pesaingnya, yaitu ilmuwan Thomas Alva Edison. Tapi Tesla telah meninggalkan mesin itu untuk Robert. Walaupun begitu, Tesla meninggalkan pesan dan menyarankan untuk menghancurkan mesin itu karena bisa berbahaya untuk dirinya sendiri. Tapi Robert malah menghiraukan pesan Tesla dan akhirnya mencoba sendiri mesin tersebut dan akhirnya dia berhasil menemukan cara untuk menggunakan mesin itu untuk sulapnya. Akhirnya Robert kembali mengajak Cutter untuk menyewa sebuah teater. Tapi kali ini Robert tidak mau Cutter berada di belakang panggung. Pertunjukan sulap Robert kemudian dimulai. Pertama-tama, Robert mempersilahkan penonton untuk memeriksa mesin tersebut. Dan setelah itu, Robert masuk ke mesin itu dan menghilang. Tiba-tiba dia muncul dari belakang teater itu.
Lantas, semua penonton langsung berdiri tepuk tangan. Pertunjukannya sukses besar. Alfred yang berada di antara penonton kesal melihat hal ini dan penasaran sekali untuk mengetahui triknya. Di pertunjukan berikutnya, Alfred yang menyamar ikut memeriksa alat tersebut. Tapi setelah memeriksa alat itu, Alfred malah menyelinap masuk ke belakang panggung. Setelah mesin itu menyala, tiba-tiba pintu atap terbuka dan Robert jatuh ke tangki air. Otomatis Alfred kaget melihat hal itu dan berusaha untuk menolong Robert. Tapi Robert tidak tertolong dan akhirnya mati tenggelam. Melihat hal itu, Cutter menuduh Alfred telah membunuh Robert dengan mensabotase peralatan sulapnya. Dan alhasil, Alfred akan ditahan di penjara dan akan dihukum mati karena pembunuhan tersebut. Di persidangan, seorang pria yang sangat kaya dari Amerika Serikat yang bernama Lord Caldlow mengirim anak buahnya untuk membeli mesin tersebut dan untuk membeli semua trik Alfred termasuk trik teleportasinya dengan harga 100 juta rupiah. Alfred akhirnya setuju untuk memberikan semua triknya jika mereka setuju untuk membiarkan anaknya Jess bertemu dengannya untuk terakhir kalinya untuk perpisahan. Keesokan harinya, Lord Caldlow sendiri yang membawa Jess untuk bertemu dengan Alfred untuk terakhir kalinya. Tapi si Alfred sangat kaget ketika melihat bahwa Lord Caldlow adalah Robert yang masih hidup. Ternyata selama ini Robert adalah Lord Caldlow yang kaya raya. Dia terlahir di keluarga kaya dengan nama Caldlow dan menyamar sebagai pesulap dengan nama Robert Engier. Dan dia juga memalsukan kematiannya untuk membuat Alfred mendekam di penjara. Alfred memohon agar Robert mau membebaskannya dari penjara dan dari hukuman mati. Alfred bahkan rela memberikan trik sulap teleportasinya kepada Robert. Tapi Robert malah menolak karena dia sudah memiliki trik yang lebih baik dan meninggalkan Alfred untuk dihukum mati. Sebelum berpisah, Alfred berjanji kepada Jess bahwa dia akan kembali untuk menjemput Jess. Sementara itu, Cutter mengunjungi Lord Caldlow untuk membahas tentang mesin teleportasinya itu. Tapi Cutter terkejut ketika mengetahui Lord Caldlow adalah Robert yang masih hidup. Cutter pun marah karena Robert telah menipu semua orang dan bahkan rela membiarkan Alfred dihukum mati untuk membalaskan dendamnya. Sementara itu, Alfred yang akan segera dihukum mati mengucapkan perpisahan dengan Fallon dan minta maaf kepada Fallon atas segalanya, terutama atas kematian Sarah. Ucapan itu agak aneh. Kenapa dia minta maaf kepada Fallon atas kematian Sarah? Tidak lama kemudian, dia akhirnya dihukum mati. Pada malam harinya, Robert mengunjungi teaternya dan pergi ke belakang panggung. Tiba-tiba ada bayangan seseorang. Dia mengira itu adalah Cutter, tapi ternyata itu adalah Alfred yang berpakaian seperti Fallon. Robert pun kaget karena Alfred seharusnya sudah mati. Pada saat itu juga Alfred menembak Robert. Alfred pun mulai mengungkapkan semua rahasianya. Selama ini ternyata dia memiliki kembaran yang bernama Freddy. Tapi sekarang Freddy sudah mati. Selama ini ternyata mereka bergantian bertukar peran sebagai Alfred dan Fallon yang sebenarnya memakai topeng. Ketika jari salah satunya putus, satunya terpaksa dipotong juga demi keberhasilan sulapnya. Dan itulah kenapa mereka dapat menampilkan aksi teleportasinya dengan sempurna. Alfred yang asli mencintai Sarah, sedangkan Freddy mencintai Olivia. Itulah kenapa kadang Alfred sukanya dengan Sarah dan kadang-kadang sukanya dengan Olivia. Itu karena mereka adalah dua orang yang berbeda yang sering bertukar peran. Selama ini Alfred dan Freddy merahasiakan identitas mereka, bahkan dari Sarah dan Olivia demi keberhasilan sulapnya. Alfred juga mengaku bahwa Tesla hanyalah sebuah pengecohan untuk mengecoh Robert, dan Olivia sebenarnya memberikan catatan itu atas permintaannya sendiri untuk mengecoh Robert.
Mendengar hal itu, Robert kecewa berat karena selama ini ternyata Cutter benar. Mereka adalah dua orang yang berbeda. Rahasianya ternyata sesederhana itu. Obsesinya terhadap sulaplah yang membutakan pikirannya. Robert pun mengakui bahwa dia juga berkorban demi aksi sulapnya. Bahwa selama ini dia menduplikasikan dirinya dengan mesin tersebut dan rela membiarkan dirinya yang asli mati di tangki air agar duplikasi dirinya bisa muncul dari belakang panggung. Alfred pun terkejut ketika melihat tangki-tangki air di situ ternyata isinya mayat-mayat Robert yang tenggelam. Alfred kemudian membakar mesin tersebut dan meninggalkan Robert untuk mati di situ. Di akhir cerita, Alfred menepati janjinya untuk menjemput anaknya Jess yang sedang bersama Cutter. Sejak saat itu, Alfred keluar dari dunia sulap dan hidup damai dengan anaknya Jess. Dia tidak ingin obsesinya terhadap sulap menghancurkan kehidupannya lagi. Sebelum kalian tutup video ini, jangan lupa cek video-video lain dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.